Di video kali ini kita akan membuat CRUD dari produk yang berkrutnya. Coba kita tes dulu untuk menjalankan dari sistemnya. Nah, di sini kita bisa masuk ke login dulu. Kita belum buat tombol login tadi ya. Nah, di sini kita bisa lihat ada error ya. Di sini root dashboard tidak ditemukan. Nah, berarti kita perbaiki dulu. Kemudian kita masukkan ke text editornya. Nah, kalau di sini kita lihat di bagian middleware. Nah, ini kita kan sudah memberi namanya ya, namanya dari dashboard dot. Kemudian baru diikuti dengan name dari menunya. Ya, di sini kita perlu perbaiki dulu. Nah, untuk memperbaiki ini kita bisa ke navigasi. Ya, bisa di sini di navigasi menu. Nah, di sini kalau kita melihat di rootnya ini hanya dashboard. Seharusnya kita tambahkan lagi supaya dia bisa masuk ke dashboard, itu berarti ke tambahkan indeksnya. Ini kan nama depannya nih dashboard dot, ditambahkan dashboard dot index seperti ini. Oke, coba kita lihat lagi ke bawah yang di bagian mobile-nya. Kita search aja dashboard. Nah, ini ya. Oke, tambahkan indeks seperti ini. Oke, coba kita kembali lagi ke browser. Kita reload. Sekarang coba kita login. Error. Nah, kalau kita perhatikan lagi, coba ke dashboard atas. Ini belum kita tambahin ya, root ini. Ini juga perlu kita tambahkan. Kemudian yang di bagian bawah, di sini, tambahkan indeks. Nah, jangan lupa di save. Nah, kemudian coba kita tes lagi. Oke, masih belum bisa. Indeks. Coba kita cek dulu apakah namanya sudah benar. Dashboard index, dashboard index, dashboard index. Oke. Oke, di sini ya. Ini juga nih. Dashboard index. Nah, coba kita cek lagi. Oke, sudah bisa. Nah, sekarang kita akan kembali ke text editor kita. Kita buka terminal. Nah, kemudian php artisan make controller product controller min r. Kita akan membuat resource dari product controller. Enter. Nah, maka dia akan dibuatkan seperti ini.
Ini namanya boilerplate. Jadi dia sudah dibuatkan secara template dari index sampai ke delete. Oke, kemudian kita akan masuk ke bagian untuk view-nya. Nah, di sini kita bisa melihat di dalam pages, kita buat folder baru, itu namanya dashboard. Nah, di dalam dashboard kita buat folder lagi untuk produk. Nah, di dalam produk kita buat file baru namanya index.blade.php. Oke, ini terminalnya kita hapus saja. Di index ini kita bisa copy dari dashboard. Di sini kita bisa copy aja dulu nih. Copy, kemudian pas dekat di sini. Oke. Nah, kemudian ini nama dashboard kita bisa ubah dengan nama produk. Oke, yang bawah ini kita bisa ubah untuk tabelnya. Di sini welcome-nya kita hapus. Di sini ya, hapus. Nah, kita buat kelas baru di MB10. Kita buat div. Dalam div kita buat kelas. Ini mungkin akan panjang, kalian bisa pause dulu videonya untuk ngikutin. Ini kita butuh href untuk tombol tambahnya. Ini kita bisa tambahkan create product. Tambahkan href. Di sini kita bisa kasih rootnya ya, root. Berarti namanya dashboard.product.index.create. Oke, seperti ini. Kita tambahkan kelas. Tambahkan kelas, kita kasih backgroundnya hijau 500, kemudian di hover. Jika backgroundnya di hover, dia warnanya jadi agak gelap, nah jadi green 600. Kemudian teksnya putih, kemudian kita kasih fontnya bold, kemudian kita kasih padding sumbu Y itu 2, kemudian sumbu X nya kita kasih 4, kemudian tombolnya itu dia rounded, kemudian ada shadow LG. Oke, seperti ini. Kemudian di bawah sini kita bisa buat tabelnya ya, berarti if di sini kasih kelas namanya, kita kasih shadow overflow hidden sm rounded md, margin topnya kita kasih 10, kemudian kita buat kelas lagi.
Sumbu X kita kasih 4, sumbu Y-nya 5, background-nya warna putih, kemudian SM padding 6. Nah, di sini kita kasih table Nah, table kita butuh ID untuk bundling ya, bundling dari query-nya nanti, dari di query-nya. Kita kasih nama CRUD root table. Oke, di sini kita kasih head. Kemudian di sini kita kasih tr, kemudian th, nampak ya, di sini ada nomor, sini ada nama, kemudian di sini ada harga, ini ada tombol aksinya. Oke, kemudian di bawah head kita kasih bodinya ini tabel seperti ini. Kemudian kita perlu tambahkan untuk script custom ya, kita bisa buka di data table example, example nih, data tables nih ya. Kita buka, kita masuk di bagian example, kita ambil yang di Bootstrap 5. Nah, kita butuh scroll ke bawah, kita butuh untuk di JavaScript-nya. JavaScript-nya itu bisa di kita kan pakai jQuery model seperti ini, pakai Ajax ya, kita pakai Ajax data table. Nah, kemudian kita bisa kembali ke VS Code-nya. Nah, sebelumnya kita kan udah buat nih script custom di bagian app.blade.php. Nah, di sini kita ada tambahkan script custom. Nah, kita akan membuatnya di index tadi, di bagian sini aja kita taruh. Di sini kita bisa kasih explode. Oke. Kemudian di sini kita kasih name, ini adalah script. Nah, sini kita kasih scriptnya. Oke, di komen dulu ya, namanya Ajax data table. Oke, sini kita kasih variabel data table, kemudian $. Nah, ini nama dari ini yang kita buat tadi ya, root data table nih dengan ID, berarti kasih pagar root table. Oke, kemudian data table Ajax. Nah, di sini kita URL. Oke, kita kasih tanda seru 2 kali untuk menghandle tag HTML. URL current. Ini URL yang terakhir dibuka. Oke, kemudian di sini kita kasih kolomnya. Columns. Nah, sini data itu ID.
Oke, kemudian kita kasih name-nya ini name-nya ID, kemudian lebarnya 10% aja kita ambil. Oke, kita butuh nih, kita duplikat aja 3 kali ya. Yang kedua ini name yang width-nya kita nggak usah kasih. Nah, ini juga nggak usah. Yang ini sama. Oke, kemudian di sini kita sesuaikan lagi price, kemudian di sini actionnya action. Oke, nah di action ini kita butuh, kita kasih orderable ini false, kemudian setable false, kita kasih lebar aja, lebarnya 25%. Oke, nah sekarang kita tinggal buat untuk create-nya nih ya, produk create. Coba kita terus tampilin dulu. Nah ini kita bisa slash produk. Oke, masih not found karena kita belum buat di controllernya. Nah, di controller kita bisa ini ya, produk controller. Ini masih kosong nih, makanya dia tampilannya not found. Kita bisa return dulu lah. Return view ke halaman pages dashboard product index. Jangan lupa. Oke. Nah, kemudian kita buat Ajax-nya di sini ya. Kita buat if request Ajax $query product kita ambil dari model product query. Oke, ini kita import dulu, klik kanan import class. Nah, kemudian di sini kita return data table yang ini yang paling atas ya, data tables. Biar data import di sini data table of kita ambil dari $query. Oke, kemudian di sini kita bisa tambahkan add kolomnya, add kolom. Kita kasih action function, kasih $item. Oke, kemudian di sini kita kasih return, jangan lupa titik koma,
Di sini kita kasih A. Ini kita kasih edit ya, tombol edit. Edit ref, tanda petik, tanda titik 2 kali, baru di sini root, dashboard, product dot edit dollar item ke ID nih. Nah, ini belum kita buat nih ya, dashboard product ID-nya. Nanti kita buat. Kita kasih kelas, kita kasih btn, kita kasih, karena kita pakai tailwind. Nah, di sini kita bisa bg, kasih tombol kuning 400, kemudian hovernya bg yellow 600, text white, rounded, padding sumbu y 1, sumbu x nya 4, kemudian kasih margin 2. Nah, seperti ini. Nah, kemudian ini kita kasih bawahnya dulu, kasih make tanda petik. Oke, biar errornya hilang. Kemudian kita kasih tombol untuk delete-nya, form. Oke, di form ini kita kasih action, action root dashboard dot product dot destroy dollar item ke ID. Oke, di sini kita kasih kelas inline block, kemudian kita kasih metode post. Oke, di bawahnya kita bisa kasih metode juga, metode fill, isinya adalah delete. Oke, kemudian satu lagi kita kasih csrf fill. Oke, kemudian lanjut dengan buttonnya ya. Button ini button delete. Oke, kita kasih tipe kasih kelas bg red 400, kemudian kalau di hover jadi bg red 600, teksnya warna putih, rounded, py1, px4, margin 2. Oke, seperti ini. Nah, di sini coba kita cek lagi hasilnya seperti apa. Oke. Nah, sekarang tinggal kita buat di webnya. Kita ke web, kita tambahkan root resource.
Kemudian di sini kasih produk, di sini produk controller. Oke, kelas. Nah, seperti ini. Jadi apa diimport ya, diimport. Klik kanan kemudian import class atau shortcutnya itu Ctrl Alt I. Oke, kita coba lagi. Nah, dia sudah jalan ya. Ini tampilannya seperti ini. Hmm, coba kita jalankan untuk tailwindnya. Sudah jalankan nih npm run wheel. Kita coba. Nah, oke, tailwindnya udah jalan. Nah, oke, berarti di tailwind ini dia sistemnya harus dijalankan ya, servernya. Dia punya server sendiri, dia harus dijalankan seperti ini. Ini jangan dihapus ya, tapi di close saja, di hidden atau di hidden panel lah. Ini ada tulisan hidden panel. Oke, kemudian tinggal kita perbaiki di bagian tabelnya. Kita cek lagi bagian table di apps.pet. Nah, ini kita sebelumnya udah ngimport. Hmm, Coba cek lagi. Oh, data tabelnya nggak kepanggil. Kita cek lagi di bagian hmm, coba kita cek ya. Nah, ini kita coba komen. Hmm, oh, ternyata nggak jalan. Kita kembalikan. Sekarang kita cek di oh, oh, coba kita cek. Oh, oke. Stylingnya dia pakai fit. Oke, kemudian coba kita cek bagian indeks ya berada di luar ya. Kemudian indeks. Oke, coba kita cek. Nah, data table-nya belum kepanggil. Uh, coba kita ke table. Data table nggak kepanggil. Why?
Kita cek lagi ya. Ini app. Oh. Nah, oke, sudah. Nah, coba kita nah, sudah bisa ya. Kemudian kita hapus. Butuh nggak? Oh, oke, tambah style. Kemudian di oke, untuk ini disesuaikan aja ya. Di sini memakai data table hmm, data table versi 2 extract responsive query 3.4 oke 3.7 oh, oke. Nah, kalau kita lihat sudah jalan ya, sudah sesuai tampilannya. Nah, di sini kita bisa pakai Bootstrap versi 5 aja. Nanti disesuaikan lagi ya untuk yang di data table-nya ini. Oke, atau kalian bisa pause dan ikutin step by step-nya. Untuk yang style ini bisa ambil dari GitHub saya. Nanti untuk linknya saya akan taruh di deskripsi ya. Oke, untuk video indeks cukup sampai di sini dan sampai ketemu di video selanjutnya.